Kita hidup di atas planet Bumi. Bumi kita ini termasuk salah satu planet yang ada di tata surya. Apa sih tata surya itu? Mari kita simak. Tata surya adalah sebuah sistem di mana matahari sebagai pusatnya. Matahari atau surya adalah sebuah bintang di pusat tata surya. Bentuknya bulat. Sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Ada juga sedikit besi dan juga zat lainnya. Diameter matahari sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi. Dan massanya 330.000 kali massa bumi. Wow, besar sekali ya. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Matahari adalah sumber energi utama kehidupan di bumi. Tanpa matahari, manusia tidak bisa hidup karena tumbuhan memerlukan matahari untuk melakukan fotosintesis. Sekarang mari kita membahas planet. Planet terdekat dari matahari adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dari matahari. Jaraknya sekitar 58 juta kilometer. Massa Merkurius hanya 0,05 massa bumi. Volume Merkurius juga sebesar 0,05 volume bumi. Planet ini dinamai menurut nama dewa Merkurius, sang pembawa pesan para dewa dalam mitologi Romawi. Karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat di dekat ufuk barat setelah matahari terbenam atau ufuk timur sebelum matahari terbit. Karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, Merkurius memiliki suhu permukaan yang sangat beragam setiap harinya. Mulai dari minus 173 derajat Celcius pada malam hari, sampai 427 derajat Celcius pada siang hari. Merkurius tidak memiliki satupun satelit alami. Sekarang lanjut ke planet berikutnya. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Jarak rata-ratanya adalah 108 juta kilometer dari matahari. Venus juga tidak memiliki satelit alami. Venus dinamai dari dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam kedua setelah bulan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet Venus ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga sering disebut dengan bintang fajar, bintang senja, atau bintang kejora. Padahal sebenarnya Venus bukanlah sebuah bintang, tetapi adalah sebuah planet. Volume dan massa Venus masing-masing sebesar 0,8 volume dan massa bumi. Planet ini memiliki atmosfer terpadat di antara 4 planet kebumian, terdiri dari 96% karbon dioksida. Tekanan atmosfer permukaan Venus 92 kali lebih besar daripada tekanan di bumi. Dengan rata-rata suhu permukaan sebesar 462 derajat Celcius, Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Sekarang kita lanjut ke planet kita, planet biru, Bumi. Satu-satunya tempat di alam semesta yang terdapat kehidupan. Jarak matahari ke bumi adalah 149.600.000 km. Jarak ini biasa disebut dengan 1 AU atau 1 astronomical unit. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Volume bumi adalah 1 triliun kilometer kubik. Bumi memiliki satu satelit alami, yang kita tahu adalah bulan. Jarak bulan dari bumi adalah 384.400 km. Sedangkan massa bulan adalah 0,01 massa bumi. Tentang bulan akan kita bahas di video berikutnya.
Sekarang kita lanjut ke planet Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Jarak rata-rata matahari ke Mars adalah 220 juta kilometer. Nama Mars diambil dari dewa perang Romawi. Planet Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan juga tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan di Bumi. Di Mars terdapat Olympus Mons, yaitu gunung tertinggi di tata surya. Mars memiliki dua satelit alami bernama Phobos dan Deimos. Volume Mars adalah 0,15 volume Bumi, sedangkan massa Mars adalah 0,1 massa Bumi. Gravitasi di Mars adalah 0,3 gravitasi Bumi. Lingkungan di Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan dengan lingkungan di Venus. Namun, keadaannya tidak cukup ideal untuk dihidupi oleh manusia saat ini. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar merupakan karbon dioksida sekitar 95%, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan jika ingin tinggal di sana. Kita telah membahas 4 planet di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet itu disebut dengan planet dalam karena terletak di bagian dalam sistem tata surya. Keempat planet tadi juga disebut dengan planet kebumian atau planet terestrial karena memiliki karakteristik yang mirip dengan bumi, seperti massa, volume, dan strukturnya yang berupa batuan dan logam. Selain 4 planet dalam, tata surya kita juga ada 4 planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet itu disebut dengan planet luar karena mereka terletak di bagian luar sistem tata surya. Keempat planet tadi juga disebut dengan planet gas raksasa karena ukurannya yang besar dan strukturnya yang berupa gas. Kadang, planet luar juga disebut dengan planet Jovian. Jovian artinya keluarga Jupiter. Alasannya adalah, dalam mitologi Romawi, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah keluarga dari Jupiter, sang dewa pelindung. Di antara planet dalam dan planet luar, terdapat pembatas berupa sabuk asteroid. Di dalam sabuk asteroid, terdiri atas 2 juta benda atau objek yang tidak beraturan bentuknya yang disebut dengan asteroid. Sekarang kita akan membahas planet kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jupiter sangat besar sampai lebih dari 1.300 bumi bisa muat di dalam Jupiter. Jarak rata-rata Jupiter dari matahari adalah 778 juta kilometer. Jarak ini sama dengan 5,2 AU atau Astronomical Unit. Dengan kata lain, jarak matahari ke Jupiter adalah 5,2 kali jarak matahari ke bumi. Jupiter tidak memiliki permukaan padat seperti bumi. Permukaan Jupiter berupa gas. Jupiter telah dikenal oleh para astronom sejak zaman kuno dan dikaitkan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Bangsa Romawi menamai planet ini dari dewa Jupiter dalam mitologi Romawi. Jupiter bisa disamakan dengan dewa Zeus dalam mitologi Yunani kuno. Bagi bangsa Babilonia, objek ini mewakili dewa Marduk. Saat diamati dari bumi, magnitudo Jupiter dapat mencapai minus 2,94, yang menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus. Atmosfer luar Jupiter terbagi menjadi beberapa, dan interaksi antara batas-batas lapisan tersebut menghasilkan badai.
Salah satu dampaknya adalah bintik merah raksasa, yaitu badai besar yang telah diketahui keberadaannya semenjak abad ke-17 dengan menggunakan teleskop. Jupiter memiliki paling tidak 67 satelit alami, termasuk 4 satelit besar yang dinamai dengan Galilean Moons. 4 satelit tersebut dinamai Galilean Moons karena pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. 4 satelit tersebut adalah Ganymede, Io, Europa, dan Callisto. Ganymede memiliki diameter yang lebih besar daripada planet Merkurius. Sekarang kita akan membahas planet yang keenam, Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan planet tercantik dengan cincin yang mengitarinya. Jarak Saturnus ke matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Jarak ini adalah 9,5 kali jarak matahari ke bumi. Cahaya matahari memerlukan waktu 80 menit untuk sampai ke Saturnus. Dengan kata lain, jarak dari matahari ke Saturnus adalah 80 menit cahaya. Cincin yang mengelilingi Saturnus berasal dari pecahan komet, pecahan asteroid, dan juga pecahan bulan Saturnus sendiri. Benda-benda langit itu terpengaruh oleh gravitasi Saturnus. Ukuran objek-objek itu sangat beragam, mulai dari yang sekecil debu sampai dengan sebesar gunung. Ini adalah penampakan asli cincin Saturnus dari dekat yang dipotret oleh Wahana Cassini. Dalam mitologi Romawi, Saturnus adalah ayah Jupiter, yang sekaligus merupakan dewa kesuburan. Saat ini sudah ditemukan 82 satelit yang mengorbit Saturnus. Satelit terbesar bernama Titan. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya selain bumi yang diketahui memiliki air di permukaannya. Baiklah, kita akan terus melanjutkan perjalanan kita mengarungi tata surya. Sekarang kita sampai ke planet ke-7, Uranus. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang mengelilingi matahari dengan menggelinding. Hal itu terjadi karena sumbu rotasi Uranus miring 90 derajat. Jarak matahari ke Uranus adalah 2,8 miliar kilometer atau 20 kali jarak matahari ke bumi. Cahaya matahari memerlukan waktu 2,7 jam untuk mencapai Uranus. Uranus nampak berwarna biru karena di permukaannya terkandung air, metana, dan amonia. Meskipun tidak seindah cincin Saturnus, tetapi Uranus juga memiliki cincin loh. Selain itu, Uranus juga memiliki 27 satelit. Satelit yang terbesar bernama Titania. Jangan salah dengan satelit Titan milik Saturnus ya. Orang pertama yang mengetahui bahwa Uranus adalah sebuah planet yang mengitari matahari bernama William Herschel pada tahun 1781. Dalam mitologi Romawi, dewa Jupiter adalah anak dari Saturnus, sedangkan Saturnus adalah anak dari Caelus. Sedangkan dalam mitologi Yunani, Caelus disebut dengan Uranus. Jadi Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang menggunakan mitologi Yunani. Ya, akhirnya kita sampai ke planet ke-8, planet terjauh dari matahari, yaitu Neptunus. Jarak dari matahari ke Neptunus adalah 30 kali jarak dari matahari ke bumi, atau 4,5 miliar kilometer, atau 4,2 jam cahaya. Permukaan Neptunus terdiri atas air, metana, dan amonia yang membeku, sedangkan atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan juga metana. Neptunus
berputar atau berotasi sangat cepat, jauh lebih cepat daripada angin badai di bumi. Neptunus memiliki 14 satelit alami. Satelit yang terbesar bernama Triton. Karena Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, maka wajar jika Neptunus adalah planet dengan suhu rata-rata terendah dari 8 planet yang mengitari matahari. Neptunus dinamai berdasarkan dewa laut yang ada di mitologi Romawi. Nah, kita sudah selesai membahas tentang matahari, 4 planet dalam, sabuk asteroid, dan juga 4 planet luar. Nah, masih ada apa lagi ya di tata surya? Di luar orbit Neptunus, terdapat jutaan asteroid yang tergabung dalam Kuiper Belt atau sabuk Kuiper. Seperti halnya sabuk asteroid, di dalam sabuk Kuiper juga terdapat jutaan asteroid dengan berbagai bentuk dan juga ukuran. Perbedaannya adalah objek-objek di sabuk Kuiper lebih dingin atau berbentuk es, sedangkan di sabuk asteroid lebih banyak berupa batuan. Perbedaan lainnya adalah sabuk Kuiper lebih besar dibandingkan sabuk asteroid. Objek-objek dalam sabuk Kuiper ini biasa disebut dengan Trans-Neptunian Object atau TNO karena letaknya di luar orbit Neptunus. Trans-Neptunian Object paling terkenal adalah Pluto. Ya, Pluto memang dulu dikategorikan sebagai sebuah planet. Tetapi setelah ditemukan objek-objek lain di sabuk Kuiper, maka Pluto digolongkan sebagai planet Katai atau planet kerdil atau dwarf planet atau planetoid bersama dengan Haumea, Makemake, Eris, dan objek-objek lain di Kuiper Belt. Selain 8 planet utama dan juga planet-planet Katai, ada juga komet. Komet adalah objek di tata surya yang tersusun dari debu dan batuan yang membeku. Komet mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk lonjong atau parabolik. Komet sering disebut dengan bintang berekor karena dia terlihat seperti memiliki ekor. Padahal komet bukanlah sebuah bintang. Nah, akhirnya kita sampai ke tepi tata surya. Ada apa sih di tepian tata surya? Di pinggir atau di tepi tata surya terdapat area yang bernama awan Oort. Awan Oort adalah area yang sangat luas. Area ini berisikan jutaan objek, batuan, dan asteroid yang membeku yang biasa disebut dengan komet. Karena lokasinya sangat jauh dengan matahari, maka efek gravitasi matahari sangat lemah di sini. Maka tidak heran jika ada gangguan dari luar seperti bintang atau gangguan lainnya, komet-komet yang ada di area ini bisa langsung terpental menuju matahari dan juga melewati planet-planet termasuk bumi. Area awan Oort sangat luas. Luasnya diperkirakan hampir setengah menuju bintang terdekat, yaitu Proxima Centauri. Selain Proxima Centauri, bintang tetangga kita matahari adalah Alpha Centauri. Ya, selesai sudah perjalanan kita mengarungi tata surya, sebuah sistem yang berpusat pada bintang bernama matahari. Matahari sendiri adalah hanya satu dari miliaran bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Luas sekali alam semesta kita ya. Baiklah, sekian video saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.